Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eko Susanto, peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 tahun 2021, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa dalam melakukan aksi perubahan di organisasi kami, yaitu di Bapeda Kabupaten Kulon Progo, kami mengambil tema tentang antisipasi dampak pembangunan jalan tol di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta, memiliki luas wilayah 58.627 hektar dengan 12 kapanewon, 87 kelurahan dan 1 kelurahan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo antara tahun 2018 hingga tahun 2019 mencapai angka cukup signifikan, melebihi nilai dari angka pertumbuhan daerah istimewa Yogyakarta, berada pada angka 10,84% hingga 13,49%. Kontribusi ini dimungkinkan oleh adanya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang memiliki dampak dan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai angka minus 4,06% karena dampak dari pandemi COVID-19. Terkait dengan aksi perubahan yang kami susun, bahwa dampak dari pembangunan proyek strategis nasional seperti bandara, kemudian rencana nanti pembangunan jalan tol, tentunya akan memberikan dampak terhadap infrastruktur yang ada di Kabupaten Kulon Progo, terutama untuk yang jalan tol nantinya adalah beberapa wilayah dari Kabupaten Kulon Progo akan terbelah menjadi utara dan selatan. Kemudian trase ini memiliki panjang perencanaan mencapai 22,89 km untuk membelah di 6 kapanewon dan 15 kelurahan yang ada. Kemudian tahapan yang sampai saat ini adalah tahap pengajuan penetapan lahan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tagline yang kami pilih dari aksi perubahan ini adalah Jalin Menoreh. Kami berharap bahwa apa yang kita lakukan bisa mendorong terjadinya suatu jalinan koordinasi, komunikasi, serta keterpaduan gerak langkah dari seluruh stakeholder untuk menjamin pelayanan infrastruktur yang mantap di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan yang diharapkan dari pembangunan jalan tol adalah yang pertama pastinya memperlancar konektivitas dan perekonomian masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata, terutama destinasi pariwisata super prioritas. Dalam hal ini adalah Borobudur beserta kawasan yang ada di sekitarnya. Pembangunan jalan tol ini tentunya akan memberikan dampak secara tahapan. Yang pertama itu adalah di prakonstruksi, kemudian pada saat konstruksi, dan tentunya di pasca konstruksi. Kemudian kita selaku pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban untuk menjamin layanan infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo tetap dalam kondisi mantap.
dalam arti untuk kondisi jalan ini dalam kondisi baik dan sedang. Dalam rangka penyusunan aksi perubahan ini ada 3 tahapan utama yang harus kami lakukan. Yang pertama tentunya adalah pembentukan tim efektif untuk bisa melakukan koordinasi semaksimal mungkin baik di internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo maupun di OPD serta stakeholder yang terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Kemudian yang kedua adalah rumusan kebijakan sebagai dasar dari kita melakukan antisipasi dampak pembangunan jalan tol ini. Rumusan kebijakan ini tentunya akan dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, dalam arti kita menyusun suatu kajian yang komprehensif baik dari segi spasial maupun dari segi teori yang harus kita pergunakan, landasan teori yang harus kita pergunakan. Kemudian kebijakan tentunya harus diimplementasikan dalam bentuk regulasi, mengingat bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan kewenangan. Jadi memang birokrasi bekerja sesuai dengan kewenangan, ada tupoksi masing-masing. Jadi kita berharap bahwa nanti dari rumusan kebijakan yang kita susun akan terdistribusi kewenangan sehingga akan terwujud suatu kesatuan aksi dari seluruh perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menjamin pelayanan infrastruktur yang mantap di Kabupaten Kulon Progo. Ada tulisannya kebijakan, karena kebijakan itu sebuah putusan aturan. Jadi masih perumusan kebijakan. Jadi output yang dicapai di jangka pendek menikah masih perumusan kebijakan. Terus yang perbuknya masih draft Bapak, karena terlalu berat kalau di jangka pendek, mengingat kemarin kan hasil konsultasi dengan hukum kan masih ngejar yang di amanah dari Cipta Kerja itu Pak, peraturan pelaksanaan di bawahnya itu, undang-undang menurutnya LPDP 2B, kemudian Perbuk tentang jalan-jalan kabupaten, jalan lingkungan. Itu rujukannya. Ya betul Bapak. Kalau undang-undang yang lain menurut saya enggak, karena ini kan mau melihat dampak dari sebuah pembangunan jalan tol. Cuma sekarang permasalahannya jalan tolnya itu belum tahu persis lewatnya mana. Cuman itu Pak yang desain mau diapainya itu loh Pak yang. Jadi kan ada konektivitas antar wilayah itu yang harus nggak boleh lepas tuh itu. Bukan, artinya panjenengan harus tetap mempertahankan jalan itu. Iya betul. Perkara jalan itu kemudian dipakai flyover atau melingkar ring road atau outer ring road dan lain sebagainya itu yang penting dampak dengan ini dibangun jalan ini terperhatikan penyelesaiannya. Terperhatikan sama kondisi layannya tetap mantap begitu ya. Jadi saran saya untuk penulisan panjenengan tadi ya nanti kondisi atau existing sekarang seperti apa. Dari kondisi itu panjenengan bercerita bahwa di dalam pembangunan proyek di Kulon Progo khususnya sebagai contoh misalnya pembangunan bandara atau pembangunan tol itu selalu memunculkan permasalahan terhadap existing atau arus yang berlaku di Kulon Progo. Ada perkara jalan, ada perkara irigasi, belum perkara listrik. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini yang tentunya akan terterabas oleh adanya proyek baru itu, sehingga diperlukan ya tadi kebijakan antisipasi dampak pembangunan. Implementasi aksi perubahan yang dilakukan selama masa pelatihan kepemimpinan administrator ini hanya menjangkau di jangka pendek
dalam waktu 2 bulan. Untuk selanjutnya masih ada tahapan di jangka menengah maupun jangka panjang yang memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dari Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Kulon Progo beserta jajaran, dari OPD teknis baik dari Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perhubungan maupun BKAD untuk dapat menyukseskan rangkaian selanjutnya dari aksi perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.